Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Yolanda Veronica. Hari ini aku mau mengajak teman-teman yang menonton untuk melakukan sedikit renungan. Tema hari ini mengenai hidup kudus. Sebelum kita memulai saat teduh atau renungan hari ini, mari kita memberikan hati kita, jiwa kita, roh kita, tubuh kita dipersembahkan untuk Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Kupersembahkan Hidupku. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Oh, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku.
Mari kita bersatu dalam doa untuk renungan hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat dan kasih-Mu kepada kami. Pada hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dapatkan kami, biar firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Haleluya Bapa, amin. Sebelum kita memulai ke dalam renungan, mari kita buka satu ayat Alkitab di dalam Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Nah, karena tema kita hidup kudus, aku mau kasih satu ilustrasi atau contoh. Nah, aku atau teman-teman yang menonton pasti tidak akan yang namanya mencampuri pakaian sudah bersih, sudah digosok dengan pakaian yang kotor dan kusut di dalam satu tempat yang sama, ya kan? Nah, contoh lainnya juga ketika kita membuang sampah, pasti kita akan memisahkan yang namanya antara sampah yang basah dan sampah yang kering. Nah, kenapa harus dipisahkan? Karena jika hal-hal yang baik itu dicampuri dengan hal-hal yang tidak baik, dijadikan satu tempat, pasti hal yang baik itu akan terkontaminasi atau tercemar gitu ya. Terus kita juga bisa lihat di dalam Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, melalui ayat ini kita sadar juga bahwa kita tidak mungkin pula menyimpan barang yang sangat berharga di tempat sembarangan. Pastikan kita akan menempatkan itu di tempat yang aman atau tersembunyi gitu ya, supaya tidak bisa diambil dan dicuri oleh orang lain. Nah, sesuai juga di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, Tuhan itu memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak baik gitu, melainkan Tuhan memanggil kita untuk melakukan suatu hidup dalam kekudusan gitu. Kita juga bisa melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 14-16, bisa aku bacain aja ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus gitu. Nah, tubuh kita teman-teman ini adalah bait Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada dalam kita tidak bisa yang namanya mencampurkan sesuatu yang kudus dengan yang cemar gitu. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya harus memiliki kepekaan rohani, sehingga kita dapat nih membedakan mana nih yang kudus dengan yang tidak kudus. Nah, Tuhan Yesus itu telah menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Berarti hidup kita yang sekarang ini bukan lagi menjadi milik kita, melainkan sepenuhnya ini menjadi milik Kristus. Maka dari itu, kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh ini sepenuhnya untuk dipakai sebagai senjata kebenaran dan bukan sebagai senjata kelaliman. Mungkin itu aja renungan singkat mengenai hidup kudus. Intinya kita perlu memisahkan diri kita dengan dunia ini, karena dunia ini adalah dunia yang jahat, dunia yang bobrok, dunia yang pasti akan menjatuhkan kita. Baiknya tubuh kita ini dijaga dan menjadi tempat kediaman Tuhan. Nah, sebelum kita menutup renungan kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mukjizat Itu Nyata. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Ajarilah kami Tuhan untuk terus tetap hidup kudus, hidup yang baik di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memisahkan kami dari dunia ini, dunia yang jahat yang akan menjatuhkan kami. Tapi biarkanlah hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan pelihara, dan kami boleh tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat